Bayangkan menjadi pemimpin mutlak dari salah satu imperium terbesar di bumi, kekhalifahan yang membentang melintasi benua. Namun kehilangan segalanya hanya dalam waktu 93 hari. Inilah kisah tragis Sultan Murad kelima, penguasa kekhalifahan Utsmaniyah yang memegang rekor takhta tersingkat dalam sejarah panjang kekaisaran. Kisahnya bukanlah sekedar catatan sejarah tentang perebutan kekuasaan, melainkan sebuah teguran keras bagi kita semua tentang betapa rapuh dan fananya kedudukan duniawi. Mahkota yang terbuat dari emas murni dan bertahtakan permata paling langka sekalipun tidak akan pernah mampu membeli ketenangan jiwa, apalagi menolak ketetapan takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Pada tanggal 30 Mei 1876, setelah gejolak politik yang menggulingkan pamannya, Sultan Abdul Aziz, Murad kelima diangkat menjadi khalifah sekaligus sultan dari Kekaisaran Utsmaniyah. Harapan besar diletakkan di atas pundaknya. Banyak orang percaya bahwa sosoknya yang berpendidikan dan memiliki pemikiran maju akan membawa kebangkitan kembali bagi imperium yang sedang terpuruk. Di hari pelantikannya, gemuruh sorak-sorai rakyat membahana di seluruh penjuru ibu kota. Kemenangan dan kemegahan seolah menyertai setiap langkahnya. Namun, di balik jubah kebesaran dan sorotan mata dunia yang mengaguminya, sang sultan menyimpan kerapuhan mental yang kelak akan menjadi kejatuhannya yang paling menyakitkan. Tahta kekhalifahan ternyata bukanlah tempat yang nyaman untuk bersandar. Segera setelah mahkota diletakkan di kepalanya, beban berat kepemimpinan langsung menghantam jiwanya. Kas negara melompong, pemberontakan di berbagai provinsi memanas, dan ancaman dari kekaisaran asing semakin merajalela. Setiap keputusan yang harus ia ambil menyangkut nyawa jutaan rakyat dan masa depan agama serta negara. Bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan kejamnya intrik politik tingkat tinggi, tekanan ini sungguh luar biasa. Disinilah kita melihat bahwa kekuasaan yang seringkali dikejar dan diperebutkan oleh umat manusia hingga rela mengorbankan darah, pada hakikatnya adalah sebuah ujian yang sangat menghancurkan bagi mereka yang tidak siap memikul amanahnya. Hanya dalam hitungan minggu, tekanan psikologis yang luar biasa mulai merenggut kewarasan sang penguasa dunia. Kabar tragis tentang kematian pamannya, ditambah dengan percobaan pembunuhan terhadap para menterinya, membuat Sultan Murad kelima jatuh ke dalam jurang depresi dan paranoia yang sangat dalam. Ia tidak bisa tidur, terus-menerus dilanda ketakutan, dan bahkan tak mampu lagi menghadiri sholat Jumat, sebuah kewajiban mutlak bagi seorang khalifah dan simbol legitimasi spiritualnya. Tubuhnya ada di istana megah, namun jiwanya terpenjara dalam kegelapan ketakutan. Harta dunia yang melimpah ruah di sekelilingnya terbukti sama sekali tidak berdaya untuk memberikan setitik pun ketenangan di dalam hatinya yang sedang hancur lebur. Puncak dari ironi kekuasaan dunia terjadi tepat pada hari ke-93 pemerintahannya. Para ulama dan menteri yang dahulu bersumpah setia kepadanya kini berkumpul untuk mencabut kekuasaannya. Berdasarkan fatwa yang menyatakan dirinya tidak lagi cakap secara mental untuk memimpin, Sultan Murad kelima secara resmi diturunkan dari tahtanya pada tanggal 31 Agustus 1876. Mahkota yang baru saja ia rasakan, jubah yang baru saja ia kenakan, semuanya dilucuti begitu saja. Ia menjadi saksi hidup bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh manusia bisa ditarik kembali dalam sekejap mata, membuktikan bahwa tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah semata. Setelah kelengserannya yang sangat memilukan, mantan penguasa dunia ini dipindahkan ke Istana Chiragan, di mana ia akan menghabiskan sisa hidupnya selama 28 tahun dalam tahanan rumah. Terisolasi dari dunia luar, ia tidak lagi memiliki tentara, tidak ada lagi pengawal yang membungkuk hormat, dan tidak ada lagi menteri yang meminta perintahnya. Namun, di balik dinding-dinding pengasingan tersebut, jauh dari hiruk-pikuk intrik kekuasaan, sejarah mencatat bahwa kesehatannya justru berangsur membaik. Di tempat yang sepi inilah, tanpa beban mahkota di kepalanya, ia kembali menemukan jati dirinya sebagai manusia biasa, seorang hamba yang lemah dan tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhannya. Kisah Sultan Murad kelima adalah sebuah manifesto nyata tentang hakikat zuhud dalam ajaran Islam. Zuhud bukanlah berarti tidak boleh memiliki harta, melainkan tidak meletakkan dunia di dalam hati.
Ketika sang sultan kehilangan segalanya yang bersifat duniawi, ia justru mendapatkan kesempatan untuk merenungi kefanaan hidup. Pengasingannya menjadi sebuah madrasah spiritual yang mengajarkan kepasrahan total kepada takdir Allah. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menulis, merenung, dan menyadari bahwa kekuasaan sejati hanyalah milik Allah, sang penguasa langit dan bumi. Jabatan hanyalah pinjaman sementara yang kelak akan ditanya pertanggungjawabannya di pengadilan akhirat yang sebenar-benarnya. 93 hari menjadi penguasa dunia dan 28 tahun menjadi tahanan. Sebuah kontras luar biasa yang menjadi pelajaran abadi bagi kita semua. Kisah Sultan Murad kelima mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam relung jiwa terdalam. Seberapa sering kita mengejar kedudukan, tumpukan harta dan pengakuan fana dari manusia, hingga mengorbankan kedamaian batin kita sendiri. Mari kita belajar untuk meletakkan dunia cukup di genggaman tangan, bukan tertanam di dalam hati, agar ketika dunia itu terlepas, jiwa kita tetap utuh berserah diri kepada Allah. Karena pada akhirnya, sehebat apapun kerajaan yang kita bangun di atas bumi, rumah peristirahatan terakhir kita hanyalah sepetak tanah yang sepi, di mana hanya amal soleh yang akan menjadi pendamping sejati.